Bagaimana kabar hari ini? Harap anak-anak tetap sehat ya dan semangat dalam belajar meskipun masa pandemi seperti ini. Harap anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar melalui video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, untuk tema 7 pada subtema 1. Nah, kita hari ini akan belajar pada materi IPA, yaitu wujud benda dan perubahan wujud benda. Di sini untuk wujud benda, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat sendiri memiliki beberapa sifat, antara lain, yang pertama memiliki bentuk dan ukuran atau volume yang tetap. Jadi, ketika anak-anak memindahkan benda padat seperti besi atau kayu di wadah manapun, maka akan memiliki bentuk atau ukuran yang tetap. Yang kedua yaitu memiliki berat. Nah, di sini anak-anak bisa lihat bahwa pada buku dan batu memiliki berat masing-masing ya anak-anak ketika ditimbang menggunakan neraca. Nah, yang ketiga yaitu tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Jadi untuk benda padat, ketika anak-anak masukkan ke dalam mangkok atau gelas, maka bentuknya akan tetap. Semisal batu berbentuk bulat akan tetap bulat, tidak berubah mengikuti wadahnya. Itu zat penyusunnya sangat rapat. Jadi untuk benda padat cenderung sangat keras ya anak-anak, karena zat penyusunnya tersusun rapat. Nah, yang terakhir yaitu gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Nah, untuk contoh benda padat, yang pertama ada kayu, batu, penggaris, besi, pensil, dan penghapus. Anak-anak bisa mencari contoh lain benda padat di sekitar kalian ya. Selanjutnya yaitu benda cair. Pada benda cair memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama memiliki bentuk yang selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Jadi ketika anak-anak memasukkan air pada gelas, maka air tersebut bentuknya akan sesuai dengan bentuk pada gelas. Begitu pula ketika anak-anak memasukkan air pada mangkok atau botol, maka bentuknya akan menyesuaikan bentuk mangkok dan botol. Selanjutnya yang kedua yaitu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, di sini anak-anak bisa lihat pada air terjun. Nah, untuk air terjun kan cenderung itu ya anak-anak mengalir dari tempat tinggi yang ke tempat yang rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu menekan ke segala arah. Nah, ini bisa anak-anak praktekkan dengan mengisi air pada plastik. Nah, ketika plastik tersebut dilubangi, maka air tersebut akan memancar keluar ya. Nah, di sini menunjukkan peristiwa menekan ke segala arah. Keempat yaitu meresap melalui celah-celah kecil. Nah, untuk sifat ini biasanya diterapkan pada sumbu kompor minyak anak-anak. Nah, agar kompor menyala itu maka diletakkan sumbu. Sumbu tersebut akan menyerap minyak yang berada di bawah sehingga kompor dapat menyala. Nah, yang terakhir yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, ini bisa dilihat ya pada gelas, permukaannya cenderung datar. Untuk contoh benda cair yaitu ada air, susu, sirup, dan minyak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada benda gas. Benda gas juga memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ketika anak-anak meniup
meniupkan udara atau gas ke dalam balon. Nah, gas atau udara yang ditiupkan anak-anak tersebut akan mengisi seluruh balon itu ya anak-anak. Nah, sehingga balonnya dapat mengembang sesuai dengan bentuknya, misal bulat atau hati atau bentuk balon yang lain. Nah, yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Nah, ini dapat dilihat ketika anak-anak meniupkan gas atau udara ke dalam balon. Keempat yaitu bentuk sesuai wadahnya. Nah, ini juga dapat dilihat ketika anak-anak meniupkan gas atau udara ke dalam balon. Nah, balon tersebut akan atau berbentuk sesuai dengan bentuknya. Misal balon tersebut berbentuk hati atau bintang atau hewan atau bentuk yang lain. Gas tersebut akan sesuai dengan bentuk wadahnya atau bentuk balon tersebut. Nah, yang terakhir yaitu zat penyusunnya sangat berjauhan. Nah, hal ini berbeda ya dengan zat padat tadi. Kalau zat padat, zat penyusunnya sangat rapat. Kalau zat gas, zat penyusunnya sangat berjauhan. Benda gas yaitu ada uap air, gas oksigen, aroma masakan, aroma pewangi. Selanjutnya, setelah kita belajar wujud benda, kita akan belajar perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas melalui penyerapan atau pelepasan kalor. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda ya anak-anak. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama yaitu perubahan wujud benda yang menerima kalor. Nah, di sini ada mencair. Mencair ialah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya es krim yang didiamkan akan meleleh. Selain itu juga ada lilin yang dipanaskan akan meleleh atau mentega yang dipanaskan di atas wajan akan meleleh. Ada menguap. Menguap ialah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya yaitu air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi uap air. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ketika orang tua kalian atau kakak kalian sedang merebus air, maka air tersebut akan terdapat uap airnya ya anak-anak. Ya, itu merupakan salah satu contoh peristiwa menguap. Nah, ternyata ada 4 cara anak-anak mempercepat penguapan. Yang pertama yaitu memanaskan, yang kedua memperluas permukaan, yang ketiga meniupkan udara di atas permukaan, yang keempat mengurangi tekanan di atas permukaan. Selanjutnya yaitu ada menyublim. Menyublim ialah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contohnya pada kamper atau kapur barus. Ketika kamper atau kapur barus diletakkan di lemari, lama-kelamaan akan habis dan tercium bau kamper yang wangi ya anak-anak. Nah, untuk menyublim biasanya penerapannya kebanyakan ada di kamper atau kapur barus. Selanjutnya kita akan belajar perubahan wujud benda yang melepas kalor. Di sini yang pertama ada membeku. Membeku ialah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya air yang dimasukkan ke kulkas akan mengeras. Kedua ialah mengembun. Merupakan perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya bulir-bulir air di sekitar gelas yang berisi air dingin. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar ya anak-anak. Nah, untuk contoh yang lain yaitu embun atau bulir-bulir air di dedaunan pada pagi hari. Nah, peristiwa tersebut juga termasuk pada peristiwa mengembun. Yang terakhir yaitu mengkristal, ialah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya berubahnya uap air menjadi butir salju. Selain itu juga bisa dilihat ketika air laut yang dijemur kemudian berubah menjadi uap air yang nantinya akan menjadi kristal-kristal garam yang ada di pantai. Agar anak-anak mempermudah belajar pada perubahan wujud benda, maka anak-anak dapat melihat skema berikut. Nah, di sini
Untuk tanda panah yang merah merupakan perubahan wujud benda yang menyerap kalor. Nah, untuk yang biru yaitu melepaskan kalor. Di sini Us akan mengajarkan cara membacanya. Misal mulai dari benda cair. Ketika benda cair ke arah kanan menjadi benda gas, maka dinamakan menguap. Nah, di sini merupakan peristiwa menyerap kalor. Nah, sebaliknya, ketika benda gas ke arah kiri menjadi benda cair, dinamakan dengan mengembun. Di sini terjadi peristiwa melepaskan kalor. Nah, anak-anak bisa membaca juga pada benda gas menjadi benda padat maupun sebaliknya, dan benda cair menjadi benda padat maupun sebaliknya. Semisal pada benda gas ya anak-anak. Nah, di sini ketika benda gas menjadi benda padat, maka dinamakan mengkristal. Nah, sebaliknya, ketika benda padat berubah menjadi benda gas, dinamakan menyublim. Nah, untuk benda padat berubah menjadi benda cair, maka dinamakan mencair. Nah, sebaliknya, ketika benda cair menjadi benda padat, dinamakan membeku. Sekian pembelajaran dari U. Semoga dapat bermanfaat ya untuk anak-anak. Jangan lupa dicatat dan dirangkum karena untuk materi ini sering keluar pada soal ujian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.